Ya, saya ucapkan kepada Bapak Gembala dan Ibu beserta dengan majelis pengurus yang ada yang memberi kesempatan saya untuk ini pelayanan saya yang kedua sejak pandemi, karena lama kami tidak keluar ya, dan puji Tuhan. Dan Bapak Gembala saudara memberikan jadwal sudah jauh-jauh hari, kurang lebih 6 bulan ya, 6 bulan yang lalu sudah kami kasih dalam Tuhan. Saya berpikir begini, luar biasa Bapak Pendeta ini, 6 bulan sudah dipersiapkan, luar biasa, punya potensi yang sangat luar biasa. Artinya ketika sebuah gereja dimanage dengan sangat luar biasa, akan punya masa depan yang luar biasa. Amin. Dan di sini saya ketemu dengan muda yang luar biasa ya, yang boleh dipakai Tuhan, menggenapi nubuatan Yoel. Yang jelas bahwa di masa akhir akan terjadi pemuda-pemuda dilawat dan dipakai oleh Tuhan dengan kasih karunia yang luar biasa. Ya, mungkin tadi sudah tahu nama saya ya. Saya Pendeta Nathan. Saya melayani di gereja Satu Sinode dengan Pak Yer. Saya di gereja GKI Sola Gracia Pucang Gading. Wong Deso, ya, luar kota saja, dari Meranggen itu kan masuk Demak, saudara, masuk Semarang. Jadi saya dari luar kota, saudara, begitu. Luar biasa. Puji nama Tuhan, yang kami kasih dalam Tuhan, dan karena kemurahan Tuhan kita bisa bersama-sama bertemu. Semua yang diberikan kepada saya adalah menjadi keluarga Kristen yang perkasa. Yang kami kasih dalam Tuhan, kita akan belajar satu topik yang berikan keluarga Kristen yang perkasa, ya, keluarga Kristen yang perkasa. Nah, tentunya kalau ada keluarga Kristen yang perkasa, ada juga keluarga Kristen yang tidak perkasa. Ketika begitu kami kasih. Nah, kita akan lihat bagaimana caranya kita menjadi keluarga Kristen yang perkasa. Kita ambil sebagai ayat mas kita yang diberikan dalam Mazmur 112 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan baca ayat yang pertama, Ibu Bapak membaca ayat yang kedua, dan seterusnya. Kita bekerja sama dengan baik, luar biasa ya. Demikian firman Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ayat 2 bersama-sama. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Ya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya, orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati, ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Ya, puji nama Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Keluarga Kristen yang perkasa. Luar biasa. Nah, kami kasih dalam Tuhan. Sepintas tadi ketika saya melihat video yang saya sampaikan, saya melihat ada kesan apa yang Ibu terima. Mungkin kesan kita mudah, wah, adem gitu ya, rukun gitu ya, bisa tamasya bareng-bareng, kemana pergi, anak, istri, keluarga, luar biasa ya. Ini gambaran, bahkan dikatakan bahwa keluarga adalah harta yang terbesar. Ya, keluarga lah, harta yang terindah adalah keluarga. Jadi yang belum berkeluarga, kalau sudah siap, segera berkeluarga. Puji nama Tuhan. Nah, sudah kami kasih dalam Tuhan, berbicara soal keluarga, apa itu yang namanya keluarga? Nah, sudah kami kasih,
Dikatakan keluarga adalah lembaga terkecil dalam masyarakat yang terbentuk melalui apa saudara? Pernikahan. Jadi harus terbentuk melalui pernikahan. Tidak bisa hanya kumpul-kumpul saja jadi keluarga. Tidak bisa, harus dibentuk melalui sebuah pernikahan. Nah kemudian ada yang namanya keluarga Kristen. Kalau tadi mengatakan keluarga secara itu, nah kalau keluarga Kristen itu seperti apa? Keluarga Kristen artinya adalah lembaga yang terkecil dalam masyarakat yang terbentuk melalui pernikahan yang berdasarkan imannya kepada siapa? Yesus Kristus. Jadi kalau kita mengaku kita adalah keluarga Kristen, berarti kita adalah satu keluarga di mana ada ikatan Yesuslah sebagai yang utama. Yesuslah yang paling atas, yang memimpin di dalam setiap kehidupan kita. Yang kami kasih di dalam Tuhan. Nah, sudah kami kasih dalam Tuhan. Nah, dalam Alkitab, keluarga juga disebutkan adalah prakarsa terbentuknya sebuah keluarga. Jadi, kalau kita bicara soal keluarga, jangan takut ibu bapak untuk berumah tangga. Ada banyak sekarang ini pemuda-pemudi takut berumah tangga. Jangan takut kalau kita hidup benar, sungguh-sungguh, saatnya sudah berumah tangga, sudah punya jodoh, jodoh dari Tuhan maksudnya ya. Nah, tidak apa-apa melangkah. Saya masih ingat ketika saya menikah, sudah kami kasih. Wah rasanya bisa gebu-gebu, daripada jatuh dalam dosa, ya sudah nikah. Gaji saya waktu itu 60.000. Ya, UMR-nya berapa? 225. Bayangkan 225 gaji saya 60.000. Saya masih ingat saya sebagai rohaniwan di gereja Pringgading, tapi bukan rohaniwan pusat, saya pegang di pos PI sudah dikasih. Jadi mau tidak mau ya sudah. Istri saya gajinya 125.000. Jadi nggak cocok sudah. Habis pernikahan masih ada tanggungan, tapi tidak masalah. Kami bahagia. Kami merintis dari nol putus demikian rupa. Kenapa? Saya tahu bahwa keluarga itu adalah prakarsanya Tuhan. Amin. Rumah tangga adalah prakarsa Tuhan yang mengambil inisiatif. Alkitab menyebutkan tidak baik seorang laki hidup seorang diri. Ia menciptakan manusia berpasang-pasangan. Nah, karena itu sehingga dikasih, jangan takut. Setiap rumah tangga, setiap keluarga pasti Tuhan hadir. Tuhan memberkati, Tuhan ada di sana. Karena Tuhanlah yang membentuk dalam sebuah rumah tangga atau dalam sebuah keluarga. Kemudian keluarga, saya katakan adalah sebagai aset bangsa. Bangsa ini negeri Indonesia bisa menjadi kuat, sejahtera, luar biasa kalau apa? Kalau kehidupan lembaga-lembaga kecil, lembaga-lembaga yang diberkati Tuhan. Lembaga-lembaga yang kokoh, lembaga yang kuat. Sedemikian rupa, takut akan Tuhan, mencintai Tuhan, keharmonisan terjadi dalam setiap keluarga-keluarga yang ada. Ketika keluarga-keluarga ini menjadi solid, negara juga menjadi solid. Tapi kalau negaranya, kalau misalkan rumah tangga keluarga yang lembaga kecil ini tidak terkontrol dengan baik, hidup dengan cara yang tidak memuliakan nama Tuhan, saya percaya sedang kasih dalam Tuhan, itu akan menjadi sebuah masalah besar. Karena itu kita terus berdoa buat negeri kita, untuk para pemimpin kita, supaya apa? Mereka diberi roh takut akan Tuhan, sehingga mereka memimpin sedemikian rupa dengan penuh roh bijaksana. Ya, kita semua diberi kebebasan untuk memuji, menyembah, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Nah, tujuan orang berumah tangga. Nah, ketika orang akan membangun rumah tangga, apapun bentuknya, secara umum atau kita, tentunya ada sebuah tujuan. Ya, tujuannya. Nah, komunikasi secara umum, ya, secara biasanya orang memiliki berumah tangga atau berkeluarga, katakan ingin mengalami kebahagiaan dunia dan akhirat, kan gitu ya. Seringkali kan begitu. Wah, kalau orang Muslim menyebutkan apa? Sakinah, mawadah, maromah, sakinah, mawadah, maromah. Gak tahu ini Mas Putra yang bisa terjemahkan ya. Saya nggak bisa terjemahkan. Nanti tanya Mas Putra saja ya. Artinya apa? Mereka Muslim berharap ada keluarga yang bahagia.
Dan kebahagiaan mereka ada yang bertumbuh pada siapa? Anak. Begitu dia tidak dapat anak, bubarlah sudah. Ya kan? Atau kebahagiaan bertumbuh pada materi. Ketika materi tidak didapat, ada yang lebih, bubarlah, selesai. Kenapa? Hanya mengejar sebuah kebahagiaan yang hanya bersifat sementara. Tetapi, menurut iman Kristen, menurut saudara dan saya, yang beralaskan Kristus Tuhan, kita membentuk satu keluarga, satu katakanlah berkat di mana Tuhan hadir tengah-tengah kita. Untuk apa? Menjadi prototip kerajaan surga. Amin. Menjadi prototip kerajaan surga. Dengan apa? Dengan menghadirkan kerajaan Allah di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Setiap pembentukan rumah tangga Kristen diharapkan untuk apa? Supaya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Melalui setiap rumah tangga, Tuhan hadir di dalamnya, sehingga mereka mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Sebagaimana doa Tuhan Yesus yang berkata, ya, jadilah di bumi seperti di sorga. Ini prototip. Rumah tangga Kristen adalah gambaran kecil tentang kerajaan sorga. Jadi kita menciptakan sorga-sorga kecil. Kehadiran Tuhan dalam rumah tangga, dalam keluarga kita, supaya apa? Merasakan nanti kita akan menjadi keluarga besar di dalam kemuliaan Bapa yang Tuhan sediakan. Oleh karena itu setiap hari saudara, supaya keluarga kita menjadi perkasa, menjadi kokoh, menjadi keluarga yang diberkati, setiap hari harus menghadirkan Tuhan, menarik hadirat Allah masuk ke dalam rumah tangga, masuk dalam hidup pribadi, masuk di dalam sendi-sendi pekerjaan kita, aktivitas kita. Sebab ketika Tuhan hadir di dalamnya, maka di situ kita akan mengalami kekuatan, mengalami kebahagiaan, mengalami sukacita. Sekalipun mungkin ada banyak tantangan, banyak harapan. Nah, ibu bapak yang kami kasih dalam Tuhan, setiap orang berumah tangga pastinya berharap semua bahagia dan ingin berbahagia. Sampai kapan? Sampai maut memisahkan kita. Anak-anaknya diberkati, semuanya diberkati. Tetapi kenyataannya yang muncul, apalagi dalam kondisi-kondisi yang sekarang ini, kalau kita lihat, justru sekarang ini banyak disolen netizen. Harapan dan kenyataannya tidak sesuai. Harapan tidak sesuai dengan kita. Harapannya bahagia, punya keluarga kecil yang diberkati. Tetapi kenyataannya banyak rumah tangga yang hanya seumur jagung. Kalau seumur jagung, kalau panen jagung berapa lama ya? Oh, 3 bulan ya? 3 bulan selesai. Ya, beri sekali. Ya, artinya 6 bulan selesai, setahun selesai, 5 tahun selesai, masa sedikit selesai, konflik berkepanjangan selesai. Tidak ada kerinduan untuk menyelesaikan persoalan. Kenapa bisa terjadi demikian? Saudara kami kasih, karena yang menjadi dasarnya adalah egonya, keinginannya, tujuannya tidak tercapai apa yang ia harapkan. Dan orang berkata, ketika mereka konsep berkata, kenapa kamu memilih untuk berpisah? Aku tidak cocok, Pak. Itu alasan klasik. Makanya sampai hari ini saya kalau pemberkatan nikah tidak pernah saya diktekan. Kalau dulu saya kalau ada pemberkatan nikah, bingung kan mereka, Pak saya sibuk ini itu, nanti nikah ya. Saya, oh ya, tidak apa-apa. Yang penting baca ya dengan segenap hati, gitu ya. Sekarang saya tidak mau. Pokoknya janji pernikahan harus hafal jepal, ngelotok, ya. Kok bisa? Ya saya pernah diprotes, ya protes ketika mereka datang konseling dan sebagainya, ribut kan dihadapkan sama Pak Gembala gitu ya. Sama Pak Gembala, kemudian kenapa? Saya sudah tidak cocok lagi, Pak. Terus istri, iya, saya juga gak cocok lagi. Wah, ribut dan sebagainya. Ketika mereka bilang saya gak cocok, ini gak cocok dan sebagainya. Memang sejak awal Anda berdua tidak cocok.
Iya, laki-laki dan perempuan itu diciptakan dengan gender yang berbeda, dengan berbagai macam perbedaan, tidak akan bisa cocok kalau masing-masing berpegang pada prinsipnya sendiri. Tetapi akan bisa melengkapi ketika mereka mengerti posisinya masing-masing. Ya, dikatakan tidak akan pernah cocok. Tetapi yang membuat Anda cocok ketika kau menarik egomu dan ini menarik egomu. Saya katakan tidak ada persoalan yang tak dapat diselesaikan. Ya, Tuhan hadir dalam rumah tangga. Amen. Seberat apapun rumah tanggamu, kalau engkau menangisi Dia yang telah membentuk rumah tangga, keluargamu akan kokoh kembali. Mungkin anak-anak kita begitu menyakitkan, menjengkelkan, tidak ngerti kita. Kalau engkau menangisi sungguh-sungguh dalam hadirat Tuhan, Dia akan kembali ke dalam pelukanmu, dalam kasih karunia-Mu. Ketika saya sampaikan begitu, mereka mencoba memikirkan. Saya katakan, saya tidak mau untuk merestui Anda bisa. Kemudian saya rujuk lagi dan puji Tuhan mereka bisa dipulihkan lagi. Saya mereka suruh berpelukan ya di altar gereja, mungkin ada 10 menit sudah. Biar mereka berpelukan. Saya nyanyi pujian, bayangkan lihat film drama Korea ya. Wah, nangis-nangis luar biasa. Selesai, udah puji Tuhan. Mereka pulih sampai hari ini dan diberkati Tuhan. Sejak itu saya punya pengalaman. Kalau ada orang janji pernikahan, orang hafal takon ngulang berkali-kali sudah. Sampai suwi pernah sama kayak di dijen. Ya mungkin laki-lakinya itu gampang so ya, gampang nih. Aku sama mungkin gini, yang malu bukan saya kok. Ya, yang malu bukan saya. Kan sampai ngomong berkali-kali. Sampai lama. Diulang lagi. Mungkin ada 4-5 kali sudah. Sudah selesai. Dan sekarang yang kelima, pandang calon istrimu, pegang dengan baik-baik, dengan ambil nafas panjang, kemudian mulai mengungkapkan itu. Dan ketika mengungkapkan itu, saudara, dia sambil nangis, sambil terharu, dengan luar biasa. Kenapa? Karena saya tahu janji pernikahan yang dihayati, yang sungguh-sungguh dipegang, itu menjadi sebuah power, menjadi sebuah kekuatan dalam kita menghadapi setiap badai rumah tangga. Sebab tidak ada rumah tangga yang tidak punya masalah. Semua punya masalah. Ya. Oleh karena itu, kita bersyukur bertuhankan Kristus yang disebut sebagai juru selamat, yang menyelamatkan setiap kehidupan kita. Nah, oleh karena itu sudah kami kasih dalam Tuhan. Tentunya kita rindu ketika kita membantu rumah tangga, menjadi rumah tangga yang keluarga Kristen yang berkasa. Walaupun mungkin secara kenyataan ada banyak rumah tangga yang berantakan, yang tidak berkasa, yang lemah. Tetapi kita berdoa berharap kita bukan menambah jumlah mereka, tapi mengurangi jumlah mereka. Amin. Oleh karena itu bagaimana supaya kita membangun keluarga Kristen yang perkasa? Saya kasih. Yang pertama dikatakan perikop awal tadi berkata berkat orang benar. Ya, perikop yang awal itu judulnya berkat orang benar. Jadi kalau kita ingin punya rumah tangga keluarga yang perkasa, yang kuat, yang kokoh, yang tahan banting, ya luar biasa, tidak gampang oleh kena badai persoalan hidup, hancur sedemikian rupa. Saudara dan saya mengambil sepakat suami istri, anak-anak dan sebagainya untuk apa? Hidup benar. Amin. Yuk katakan sama-sama, aku mau hidup benar. Aku mau hidup benar. Ya, puji nama Tuhan. Kita mau hidup benar. Nah, kalau kita bicara soal kebenaran, sering kan berkata, Pak, kebenaran kan relatif. Benar menurut saya, belum tentu benar menurut Anda. Atau benar menurut Anda, belum tentu benar menurut saya. Apakah itu betul kebenaran relatif? Ya, benar. Kebenaran relatif sudah kami kasih. Tetapi ada satu kebenaran yang absolut, kebenaran yang mutlak, kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat, yaitu kebenaran firman Tuhan, logos, firman Allah, perkataan Allah.
Itu kebenaran sejati, kebenaran hakiki, bukan kebenaran yang sifatnya relatif, yang harus kita pegang, yang harus kita amati, yang harus kita cermati, yang harus kita jalani di dalam setiap kehidupan kita, yaitu firman Tuhan. Kalau masing-masing berpegang kepada firman Tuhan tak terbantahkan, maka firman itu akan menggembalakan hidup kita, mengarahkan pejalan kehidupan kita. Mazmur dengan kitab Mazmur dikatakan 105 ya, dikatakan bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kemudian kalau kita lihat juga di ayat yang lain, ya, firman Tuhan berkata, orang yang bijaksana adalah orang yang membangun rumahnya di atas pasir atau batu? Di atas batu. Ya, ini orang yang disebut membangun rumahnya di atas batu siapa? Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Jadi ibu bapak mau tidak mau, suka atau tidak suka, supaya punya keluarga yang perkasa, saudara dan saya belajar hidup benar. Artinya mengikuti jalan Tuhan. Memang tidak enak ibu bapak ya, ikut Tuhan kadang-kadang banyak larangannya, tapi endingnya mendatangkan kasih karunia, berkat. Kita jadi hamba yang harus ngikut maunya Tuhan, tapi endingnya nanti kebahagiaan dalam kehidupannya. Ya, kadang daging kita berontak, sudah kasih, tapi tetap kita tepis, kita minta kekuatan Tuhan. Akuilah setiap lakumu, maka Tuhan akan meluruskan setiap jalan kehidupan kita. Firman itu kita konsumsi setiap hari. Sebelum kita mengkonsumsi yang lain, itu akan menjadi kompas untuk kita bisa hidup benar. Yang kedua, selain hidup benar, kita harus hidup dalam takut akan Tuhan. Tapi firman Tuhan dengan jelas dikatakan tentang hidup takut akan Tuhan. Nah, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Nah, saya katakan, kok bisa ya? Takut, tapi kok bahagia? Bukankah ketika kita takut, rasanya bahagia enggak? Enggak ya? Seringkali ketika takut itu rasanya, waduh, cemas, bingung, gelisah, terancam. Tapi Alkitab tadi menyebutkan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Nah, kata takut di sini dalam pengertian bahasa Ibrani bukan takut untuk datang kepada Tuhan, takut karena kita berbuat salah, tapi takut di sini adalah kita memiliki rasa hormat, rasa kagum, rasa kepercayaan kepada Tuhan, bahwa pastilah apa yang diperbuat Tuhan itu pasti baik untuk kita. Oleh karena itu berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Bukan takut kita menjauh, bukan, tapi rasa kagum, rasa hormat, rasa percaya, dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Nah, itulah yang menjadi berkat ketika kita membawa rumah tangga, hidup pribadi kita sedemikian rupa untuk hidup benar dan dalam hidup takut akan Tuhan. Yesus Kristus lewat kebenaran firman-Nya menjadi kompas dalam kehidupan kita, maka kita akan bisa membangun menjadi keluarga Kristen yang perkasa. Amin. Keluarga Kristen yang perkasa. Nah, kalau kita bisa membangun rumah tangga Kristen yang perkasa, kita sudah berjuang membedakan dengan yang lain. Mungkin orang lain menginjak-injak kekudusan, kita tetap berpegang pada kekudusan. Orang-orang lain menginjak-injak kebenaran, kejujuran, kita tetap berjalan dalam kejujuran, dalam kebenaran, dalam ketakut akan Tuhan. Saudara, upah kita tidak sia-sia. Ya, tampil beda itu tidak sia-sia. Orang duniawi boleh katakan jujur itu, halo, orang duniawi orang berkata jujur itu apa ya? Jujur itu apa? Hancur. Hancur katanya. Ya, jujur itu ajur. Ini masa jujur baik.
Nah, sudah tidak zamannya bro, jujur, susah kan gitu ya. KPK aja sedang diprotes, heran itu. Tapi saya mau katakan, jujur itu mujur. Amin. Jujur itu diberkati. Jujur itu ada berkat-berkat yang katakanlah berkesinambungan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu sekarang siapa yang rindu punya menjadi keluarga Kristen yang perkasa katakan. Ya, puji Tuhan, semua rindu menjadi punya keluarga Kristen yang perkasa, yang diberkati luar biasa. Nah, ini berkatnya, ya. Caranya tadi begitu, hidup benar, hidup dalam takut akan Tuhan, patokan kita firman Tuhan. Kalau itu firman Tuhan, apapun bentuknya, lakukan dengan setia, dengan sungguh-sungguh, maka itu yang akan mengatur setiap kehidupan. Nah, berkatnya bagaimana ketika kita belajar menjadi orang benar dan takut akan Tuhan? Yang pertama, saudara kasih dalam Tuhan, anak cucunya akan perkasa di bumi. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Mazmur 112 ayat 2. Nah, dalam terjemahan lain ayat ini disebutkan begini, saudara kasih ya, keturunan orang benar, dikatakan ya, keturunan orang benar ditulis bukan hanya perkasa, tetapi juga akan menjadi penguasa. Luar biasa ya, bukan hanya perkasa saja, tapi lebih itu penguasa. Luar biasa ya, suatu berkat yang luar biasa. Bahkan dikatakan ya, keturunan orang benar akan berkuasa di bumi, generasinya yang orang yang lurus hati akan diberkati. Jadi benar boleh disebut dengan lurus hatinya, tidak bengkok hatinya. Nah, itu akan diberkati. Anak cucunya atau keturunannya akan perkasa di bumi. Luar biasa. Akan duduk bersama pembesar-pembesar, akan diberkati Tuhan dengan cara yang luar biasa. Saya ada satu jemaat, bukan jemaat saya, tapi ketika saya masih dengan kakak saya di Wonogiri, ada satu keluarga namanya keluarga Pak Tuming. Dia punya 5 anak. Tiap pagi anak-anaknya itu waktu sekali dibangunkan 4:30 sampai di gereja jam 5 doa pagi bareng-bareng. Saya melihat begitu. Saya tahu yang kerjanya satu, Pak Tumin saja, ya. Dan yang luar biasanya, dia yang bekerja sebagai karyawan biasa kantor DKK gitu, kesehatan gitu, bagian ngasih abadi atau apa ya, yang kalau air yang menggenang gitu ya, penyemprotan gitu. Istrinya nggak bekerja, tapi cita-cita anaknya tinggi semua sudah. Ada yang mau jadi perwira, ada yang mau jadi dokter dan sebagainya. Dan secara manusia itu tidak mungkin. Tetapi saya melihat Pak Tumin dan Bu Tumin ini, dia percaya penuh kepada Tuhan. Dia mendoakan selain gereja, Tuhan mendoakan keluarganya. Dari mereka masih indil-indil sampai ondol-ondol, sudah sampai jadi gede dan sebagainya. Saya melihat perjalanan 5 anaknya diberkati Tuhan. Ya, ketika anaknya minta kedokteran, lolos kedokteran UNS, dan biayanya tidak ada, pemerintah membiayai. Setelah itu ambil spesialis, pemerintah membiayai. Ketika bergumul untuk menikah, ketemu dengan dokter juga. Sekarang dia menjadi dokter kepresidenan. Dan anaknya ini pegang rumah sakit yang ada di Kemayoran, ya, rumah sakit Hermina Kemayoran. Adiknya lagi dia juga menjadi kepala perhutani. Jadi saya melihat, waduh, luar biasa. Kalau waktu reuni pernah kami undang dengan reuni keluarga mereka, saya melihat rumahnya Pak Tumin tidak pernah diperbaiki dari dulu. Nah Pak, katanya buat sejarah dari mana kami berasal. Kelima-limanya diberkati. Ada yang pegang proyek pemerintah yang besar, ada yang sedemikian rupa. Itu semua berkat Tuhan. Kenapa? Karena dikatakan firman Tuhan,
bahwa anak cucunya akan perkasa di bumi, Amen. keturunannya akan perkasa di bumi, mewarisi berkat-berkat yang luar biasa. Oleh karena itu kita sebagai orang tua belajarlah lurus hati di hadapan Tuhan. Ya, maka doa ibu bapak, pergumulan kita, apapun yang engkau lakukan, perjuangan kita tidak menjadi sia-sia. Amin. Ini berkat keluarga yang perkasa. Yang kedua, saudara kami kasih, kaya dan beruntung. Amin. Oh, ada yang amin ya? Mungkin kena masalah semua, jadi saya nggak ngerti di aminnya atau tidak, saya kami kasih ya. Saya ngerti kalau aminnya semangat nanti nggak pulang-pulang, yang ngerti ya. Makanya aminnya biasa-biasa aja lah, cepat pulang gitu. Yang sudah kami kasih dikatakan kaya dan beruntung. Kok bisa? Artinya apa kaya dan beruntung? Nah, firman Tuhan berkata, harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Lalu, harta kekayaannya di rumahnya atau di pegadaian? Di rumahnya. Atau di bank? Di rumahnya? Oh, puji Tuhan, sertifikatnya ada ya? BPKB-nya ada ya? Nathan itu mau aneh-aneh ngomong. Sudah kasih, harta dan kekayaan ada di rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Berkat yang kedua, kaya dan beruntung. Artinya apa? Ada orang kaya yang tidak beruntung. Loh, kok bisa Pak? Oh, kaya kan sudah beruntung. Tapi ada juga orang kaya tidak bisa menikmati kekayaannya. Ya, ada sudah dikasih dalam Tuhan. Kemana-mana numpak beca. Ya, numpak motosiklet, mambu bensin muma. Ya, naik pesawat, wedi jantungan. Ya, pergi ke luar, mau kesebak, khawatir, sebab takut. Mau makan ini dilarang. Jangan makan daging, koles. Oh. Jangan makan sayur ini, nanti Asam urat. Asam urat. Nah, terus sing untuk dipangan apa? Tahu godok, tempe godok, ya. Padahal kalau dia ke restoran mungkin beli restorannya bisa. Tapi kenapa dia bahagia? Bahkan anak-anaknya mungkin tidak bisa bersama dengan dia. Ada keluarga yang kaya raya tapi merasa menderita. Saya punya warung kecil. Tiap-tiap hari itu di warung itu sudah. Wah, ini omnya ini kok tiap hari ngobrol sama saya terus. Nah, kemana? Enak kok Pak kalau di sini. Aku bahagia. Senang. Nah, ini BS teh waduh siji tok. Nanti gendut itu karena ST. Oh, waktu BS terus enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Dia merasa padahal waduh luar biasa. Saya mau diajak ke luar negeri anak saya nggak mau. Saya mau dia ini, saya nggak mau. Nah, ada banyak orang kaya tapi tidak beruntung, tidak bisa menikmati secara maksimal berkat Tuhan. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, mencari Tuhan, percaya saudara akan diberkati, jadi orang kaya dan beruntung. Saudara bisa menikmati dengan sewajarnya. Anda bisa ambil untuk hidup, untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan, ya. Jadi benar-benar menikmati segala berkat-berkat yang luar biasa. Nah, setelah kami kasih di dalam Tuhan, mari imani, pegang firman Tuhan supaya jadi orang kaya dan beruntung, tidak sakit-sakitan, ya. Tidak mengalami ini itu, ketakutan, kekhawatiran mendominasi hidup kita, tapi jadi orang kaya yang bebas melengkap, bebas melangkah, makan apa saja, oke. Tapi dibatasi, ya, dibatasi mengingat usia. Saya bersyukur saya barusan terima mukjizat sembuh dari sakit diabetes. Terima mukjizat, terima kasih. Diabetes saya itu 420 sisi makan. Cukup tinggi ya. Saya pernah waktu kumat itu liang-liang, kunang-kunang. Lihat tuh blawur. Kerjakan apa-apa males. Tapi kemudian saya berpikir, Tuhan, aku sudah lepas dari corona, sudah sehat. Kok ada sakit ini ya Tuhan? Saya tidak mau Tuhan. Harus saya diingatkan, Tuhan, saya minta sesuatu, saya minta sehat. Dan saya ingat firman Tuhan begini. Tuhan kan bisa menciptakan
dari yang ada, dari yang tidak ada menjadi ada. Kira-kira kalau dia bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, misalkan dia memperbaiki yang sudah ada, bisa nggak? Bisa. Itu yang saya pegang. Tuhan, saya percaya firman-Mu. Engkau bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Hamba-Mu hanya minta yang sudah ada Engkau perbaiki. Dan saya melangkah dengan iman. Saya perkatakan firman itu. Saya hidupi firman itu setiap hari. Bangun tidur, saya ambil air putih cukup besar gitu ya, dan saya doakan. Hangat, air putih hangat. Tuhan, terima kasih. Leverku sehat, jantungku sehat, pankreasku sehat, gula darahku normal, lemak jenuh saya normal, semua normal dalam nama Yesus. Amin. Saya minum. Seminggu diperiksa belum normal. Mau minum obat, saya nggak usah minum obat karena saya minta biar saya lakukan lagi. Kemudian Tuhan, mungkin karena kita mengucapkan terus, akhirnya luar biasa, dari 420 turun lagi jadi 380, turun lagi, turun 6 bulan sudah. Terakhir saya periksa, kok anakku enak banget ya. Dia lihat, saya cek, saya puasa 93 posisi puasa. Posisi saya makan, waktu itu saya makan cukup banyak. Kemudian setelah itu 2 jam saya periksa 113. Loh, puji Tuhan, mujizat masih terjadi. Amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kalau kita belajar terima berkat orang benar, saudara, saya memang belum kaya. Saya belum dapat, baru dapat belakangnya saja. Apa? Beruntung. Orang nggak percaya, tetangga saya dokter nggak percaya, tak tunjukkan labnya. Ya Pak, dokter yang kapok cingkrang sudah. Orang yakin, karena RT itu saya bersaksi. Ya Pak, mujizat. Ya wis, simpan saja. Siapa tahu nanti kamu sakit di zaman Tuhan Yesus, kan begitu ya. Hanya itu saja. Nah, sekarang kasih dalam Tuhan selanjutnya dikatakan ya, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Ini luar biasa. Ya, yang ketiga, dimudahkan segala urusannya. Amin. Wah, kayak bahasanya orang Islam ya. Semoga dimudahkan segala urusannya. Saya katakan, mau bahasanya siapa saja, mau enggak berkat ini? Amin. 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 Dimudahkan segala urusannya. Sudah kami kasih jalan Tuhan. Kalau kita mau sesuatu susah, ini dipersulit, mau buat sesuatu dipersulit, ini dan sebagainya. Wah, maaf kata, sampai akhirnya harus main pintu belakang. Ya wis kok kayak gini, ya wis kok ini dan sebagainya. Sudah kami kasih, kalau kita berpegang hidup benar, takut akan Tuhan, menghormati kedaulatan Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, berkat-berkat orang yang berkasa itu diberkati dengan luar biasa. Salah satunya dimudahkan segala urusan kita yang menyangkut dengan urusan pekerjaan, menyangkut dengan urusan pribadi, menyangkut dengan segala kebutuhan, menyangkut dengan hal yang lainnya. Firman Tuhan berkata, dan di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang, orang yang adil. Nah, sehingga dari gelap terbit terang. Sudah pada saat kita punya menghadapi persoalan, rasanya itu buntu, tidak ada jalan keluar, stop, stagnan, tak bisa. Ketika kita berseru kepada Tuhan, percayalah, gelap menjadi terang. Ya, kalau berkata tidak ada jalan, masih ada satu jalan. Kanan tertutup, kiri tertutup, depan tertutup, belakang tertutup, atas dibuka. Amin. Tuhan bisa bukakan jalan kalau kita hidup benar, menjadi keluarga yang perkasa, yang beralakan Kristus, akan dimudahkan segala urusan kita. Apapun bentuk urusannya, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Ini urusannya dengan Bapak, semua selesai. Saya senang mendengar kabar
Bapak Ibu sekalian sedang membangun gereja. Betul ya? Akan Membangun gereja di Semarang Indah. Punya wali kota kita yang luar biasa. Cuman sayangnya saya di Demak ya, Denmark jauh. Ya, Denmark jauh. Jadi mau nggak mau mengikuti Denmark. Tapi ketika sahabat saya minta tolong Bapak Pendeta Musa Sujono, JKI satelit jadi kerajaan, dia kebingungan. Pak, saya punya tanah dari sini sekitar 5.000 meter. Saya mau bikin yayasan, mau bikin gereja dan sebagainya. Tapi saya nggak tahu di sini Pak, keliwang-keliwung. Harus bagaimana Pak? Bapak maju dulu. Bapak maju dulu. Ya, Pak, saya sudah maju Pak. Tapi kok mantak-mantak ketemu preman, ketemu ini sebagainya. Ya sudah, saya kebetulan kenal banyak orang di sana. Saya sampaikan ke beliaunya, tenang aja. Nanti Pak hubungi A, hubungi B, hubungi C. Nanti tahu tentang saya, sebut nama saya. Oh gitu ya, ya. Nantinya karena itu nama saya ya, nama Tuhan Yesus yang pertama sebenarnya ya dalam ibadah. Puji Tuhan, mulai dibukakan jalan. Dibuka jalan. Karena saya dimanapun kalian berada itu semua saya gauli. Dan jangan kaget kalau ketemu nanti saya hanya pakai kaos oblong gitu ya, celana kolor gitu ya. Itu keseharian saya. Saya tidak pernah menunjukkan kalau saya ini seorang pastor atau seorang pendeta. Biasanya mereka akan tahu dengan sendirinya setelah mereka tahu sepak terjang saya. Tapi saya tidak pernah saya tidak pernah orang menjaga image saya harus bagaimana. Semua saya gauli, dari preman, dari orang anak jalanan, dari semua sampai kepada pejabat kelurahan, kecamatan, semuanya saya gauli dan mereka mengerti saya. Di setempat-tempat saya mereka mengerti saya. Dan ketika mereka saya melakukan bagiannya, cara Tuhan itu aja. Dan tapi makin kali tangan. Terima kasih Pak untuk itu. Tapi sekarang masih kurang lagi Pak. Dan banyaknya Pak. Data 90 kakak Pak, 10 tanda tangan. Nah saya tidak ada Pak yang di sini. Sudah, gak usah bingung. Nanti pakai jemaat saya. Ada jaraknya gak jauh loh saya. Itu nanti kalau berdiri gak besar. Gereja saya itu hanya gereja rumah. Betul ya Pak Putra ya? Gereja rumah. Tapi saya tidak takut. Gereja miliknya Tuhan, jemaat miliknya Tuhan. Asal kita tulus hati menggembalakan, care dengan mereka. Gedung yang bagus belum tentu hadir di sana juga. Ya, tempat yang sederhana, alat yang sederhana. Kalau ada sakinah glory, ada hadirat Tuhan, juga memberkati setiap kehidupan kita. Kehadiran Tuhan bukan ditentukan oleh gedung yang mewah. Sehingga ketika mereka minta tolong saya dengan penuh sukacita. Hari ini, kemarin sudah saya hibur, jemaat Tuhan, tolong dibantu berikan saya, kasih KTP-nya dan tanda tangan. Jadi jemaat kita diakui menjadi jemaatnya beliau. Tidak masalah, ya, wong itu jemaat Tuhan, bukan jemaat saya. Saya hanya hambanya saja, jongosnya saja, kacungnya Tuhan saja. Ya sudah melakukan bagian yang bisa kulakukan. Kalau kaitannya dengan Tuhan, yang percaya Tuhan itu luar biasa. Saudara mungkin sedang hadapi persoalan yang latarnya buntu, bebanmu berat, persoalan makan bentuknya. Terima berkat orang benar. Tetap jadi keluarga yang perkasa. Dengan engkau melibatkan Tuhan, bahkan kau luar biasa sangat berkatnya, dimudahkan segala urusannya. Ya, yang keempat, tenang dalam menghadapi persoalan. Amin. Halo, seringkali gimana pada saat kita ketemu masalah? Firman Tuhan berkata, ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Berkat orang benar, berkat keluarga yang perkasa, melibatkan Tuhan, tenang dalam menghadapi masalah. Tidak ada keluarga yang tidak ada masalah. Semua punya masalah. Bahkan seorang psikologi Belanda namanya Wortwolf, dia berkata begini, setiap orang punya masalah. Masalah satu selesai, akan timbul masalah yang baru. Bahkan ada yang masalah satu belum selesai, sudah ditambah masalah yang baru.
Tapi Wordsworth tadi berkata begini, besar kecilnya sebuah masalah tergantung individu yang menanggapinya atau menanganinya. Artinya apa? Masalah besar bisa dibuat kecil, masalah kecil bisa dibuat besar. Tergantung siapa? Kita yang menanganinya. Saudara, ketika kita takut akan Tuhan, ketika persoalan itu datang, tenang menghadapi persoalan. Tapi tenangnya kita itu bukan tenang karena kita merasa sudah diberkati kaya raya, ya. Gampang, masalah apa saja gampang. Wah, tenang, deposito saya masih banyak, uang saya masih banyak, tidak ada nomor serinya. Tenang saja, tidak masalah. Gampang apa? KUHP. Apa KUHP? Kasih uang, habis perkara. Tapi berkat orang benar bukan KUHP yang dimaksud. Tenangnya bukan karena kita mengandalkan kekuatan kita, bukan karena kelebihan kita. No, bukan itu. Tapi tenangnya karena penuh kepercayaan kepada Tuhan. Bukan di lips, bukan hanya di bibir, tapi trust. Mempercayakan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup, Tuhan mampu menyelesaikan setiap persoalan kita. Bukan karena kita memiliki sesuatu yang bisa kita andalkan, itu semuanya bisa habis, itu semuanya bisa tidak menolong kita. Tapi ketika kau punya persoalan yang kau bawa kepada Tuhan, maka Tuhan yang pintar. Ya, karena ketika dikatakan sini, hatinya tetap penuh kepercayaannya kepada Tuhan. Saat ada persoalan, jangan lari pada orang tua. Jangan berharap kepada orang yang bisa menolongmu. Tapi kau lari kepada Tuhan. Maka Dia dengan segala jalannya akan mempertemukan orang-orang yang baik, yang bisa menolong kita. Amin. Luar biasa. Yang keempat, yang kelima, akan mentopak rapat dari itu ya. Dua lagi kami kasih. Saya tidak tahu nanti sudah lagi apa enggak. Haleluya ya. Jadi saya jangan mau ada kesempatan ya Pak Yeri ya. Puji Tuhan ya. Yang kelima berkatnya sudah kami kasih, dikatakan menjadi saluran berkat. Luar biasa. Ayat 9, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduk yang meninggi dalam kemuliaan. Membangun keluarga yang perkasa itu berkati Tuhan. Berkatnya salah satu juga menjadi saluran berkat. Ketika doa ibu bapak sudah didengar, diberkati dari nol putul sampai Tuhan angkat, Tuhan muliakan, Tuhan berkati dengan step by step sampai kita luar biasa diangkat, dimuliakan oleh Tuhan. Ingatlah bahwa ada tujuan Tuhan mempercayakan segala sesuatunya dalam kehidupan, supaya di dalamnya ada berkat-berkat untuk orang lain yang dititipkan Tuhan kepadamu. Ada bagian orang-orang yang papa, orang yang miskin, orang yang butuh pertolongan. Oleh karena itu sering kami kasih dalam Tuhan, percayalah, ketika kita menyadari segala keberhasilan kita, keharmonisan kita, kasih berkana, semua karena berkat Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang sangat diberkati. Dan ketika kita diberkati, menjadi apa? Saluran berkat buat orang lain. Ibu bapak, ada orang ketika hidupnya masa kecilnya susah, bahkan sangat susah, itu ada dua penyebabnya, dampaknya. Yang pertama, orang ini bisa dendam yang namanya dendam negatif. Dendam negatif, artinya dengan begini, ketika dia sudah diberkati dengan luar biasa, ketika dia melihat orang-orang yang susah, yang menderita, sedikit pun tidak ada rasa empati. Betul, kenapa? Takut miskin. Kok bisa? Aku dulu kayak gitu, aku gak mau kalau aku memberi jadi seperti itu lagi, susah. Biar dia berjuang sendiri, sedemikian rupa. Itu dendam negatif. Tapi dendam positif, ketika dia
terseok-seok, susah untuk merangkak, untuk diberkati, dan setelah diberkati, saudara kasih, ada yang dendamnya positif. Itu apa? Dia merasakan, kasihan ya, aku pernah mengalami seperti itu, aku pernah merasakan seperti itu. Sehingga apa? Rasa empatinya, hatinya digerakkan Tuhan untuk rela berbagi. Kenapa? Aku pernah di posisinya dia, aku pernah merasakannya. Ini dendam yang positif. Saudara, saya ingat kecil saya makan susah sampai saya sakit beri-beri. Betul, susah sekali. Orang tua saya itu saya karena berdarah ada Chinese-nya, tidak mau ikut kerja ikut orang, walaupun menderita susah sekali, kerja sendiri, ya prinsipnya begitu. Sehingga ibu saya itu harus banting tulang jadi pembantu rumah tangga. Betul, sama si waktu kecil saya sekolah SD ya, harusnya mungkin kelas SD kelas 1 kan sekitar 6 tahun 7 tahun ya. Saya 9 tahun itu baru SD kelas 1 sudah. Masuk TK saja nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa bayar. Sehingga pelajaran TK saya lihat di kaca saja. Ikut nyanyi tapi di luar. Kenapa? Nggak bisa bayar. Susah sekali itu saya. Benar, menderita. Tapi mereka menanamkan iman. Harus bagaimana dia berjuang. Ya puji Tuhan. Kakak-kakak kami diberkati Tuhan akhirnya. Dan termasuk saya tidak pernah berpikir untuk menjadi hamba Tuhan. Tapi ketika saya menjadi hamba Tuhan dengan punya pengalaman-pengalaman yang seperti itu, sampai keluarga saya berkata, Nathan ki ora kere jane. Maksudnya saya. Tapi kakean ngurusi wong. Kakean ngurusi wong. Lu kok bisa? Saya sudah nikahkan orang 3 kali. Mantu 3 kali. Bukan darah daging saya. Mantu pekerjaan saya. Orang lain anaknya pembantu saya. Saya kuliahkan orang kuliah itu sudah 5 orang kuliah jadi sarjana. Anak saya belum jadi sarjana. Ya, mungkin hidup saya begitu berat dan baru ini ada orang Kalimantan pedalaman masuk ingin kuliah. Ya sudah, kok enggak mau, ya kuliah. Tapi Tuhan buka jalan dengan cara yang luar biasa. Kenapa? Saya gampang terenyuh lihat orang. Kenapa? Karena saya merasakan dulu saya mengalami satu posisi. Kalau engkau diberkati dalam kemasan takut akan Tuhan, maka kita akan tahu dari mana kita berasal. Supaya kita setelah diberkati menjadi salur berkat dan katakan tidak ada orang yang memberi jadi miskin. Amin. Tapi semakin diberkati dan semakin diberkati. Dikatakan sini tanduknya meninggi dalam apa? Kemuliaan, bukan dalam kesombongan. Jadi makin dipakai Tuhan makin rendah hati. Biar orang lain yang bersuara, bukan suara kita. Haleluya. Dia yang terakhir. Ya mulai aktif yang terakhir ya. Ya, saya senang baca-baca mendengar poin yang terakhir ya. Luar biasa, saya senang sekali. Puji nama Tuhan. Ya tapi jemaat ini jemaat yang antusias. Yang sudah dikasih membungkam setiap dekat rumah tangga Kristen yang perkasa. Engkau sanggup membungkam setiap lawan. Pak, bukankah wong Kristen orang itu di musuh toh Pak? Lah kok bungkam tiap lawan. Ayatnya begini. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggetakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Saudara, sadar atau tidak sadar sesungguhnya, ketika kita diberkati, berhasil dipakai Tuhan dengan luar biasa, ada orang-orang yang iri, ya, ada orang-orang yang mencoba untuk jegal kita, ada orang-orang yang mencoba untuk menarik kita, bahkan busan-busan yang tidak benar, supaya kita jatuh, supaya kita tidak terpakai dan sebagainya. Saudara kami kasih, yang dikatakan membungkam orang benar artinya kita tetap dalam kebenaran firman Tuhan, melakukan bagian kita, dan selanjutnya bagian Tuhan. Orang fasik mau ngomong apa, mau kasih informasi bagaimana, mau kasih gambaran seperti apa, kita tetap memilih jalan sebagai orang benar.
Dan nanti ketekunan, kesetiaan kita kepada Tuhan, Tuhan akan menunjukkan sehingga orang fasik akan ingat apa? Ya. Ya. Dewasa pun bisa jengkel dengan baik, ngesoni dengan baik. Ternyata sudah diberkati Tuhan, kita bisa mencerminkan mata hati mereka, bukan untuk lihat itu gagahnya kita, tapi supaya mereka berbalik kepada jalan Tuhan. Milikilah keluarga Kristen yang perkasa, Amin. yang sanggup menghadapi ancaman, tantangan, persoalan apapun, kokoh, kuat menghadapi badai apapun, tetap eksis melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Keluarga, anak, istri dibangun persekutuan yang manis, dibangun persekutuan yang erat dengan Tuhan, ada komunikasi yang intim satu sama lain. Saya percaya di situlah tangan setia Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Sebagai kesimpulan kita komunikasi dalam yang pertama, keluarga yang perkasa bukan datang dengan sendirinya, tapi butuh perjuangan dan pengorbanan, butuh komitmen, butuh waktu, butuh katakanlah kesepakatan dalam keluarga luar biasa. Yang kedua, perlu kesetiaan dan kerendahan hati serta penundukan diri kepada Tuhan untuk menjadikan keluarga yang perkasa dan diberkati oleh Tuhan. Dan hidup benar, takut Tuhan adalah kunci utama menjadi keluarga Kristen yang perkasa. Selamat berjuang, Tuhan beserta dengan kita. Amin. Amin. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi rekan, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Ibu Bapak yang kami kasih dalam Tuhan, ending dari segala keluarga yang perkasa Allah inginkan kita diberkati dan kita mengambil bagian support Ibu Bapak kepada hamba Tuhan, visi hamba Tuhan, bentuk sebuah pelayanan. Ketika keluarga setiap kita rindu melayani Tuhan, dipakai Tuhan, engkau semakin perkasa, engkau semakin eksis, engkau semakin diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu pertahankan setiap rumah tangga, setiap keluarga kita. Walaupun ada badai, gelombang, persoalan yang begitu banyak, jangan takut. Tuhan hadir di sana. Tetaplah memilih hidup benar, hidup dalam takut akan Tuhan. Sebab di dalamnya ada berkat. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan beruntung. Engkau akan bisa menjadi saluran berkat. Engkau akan dimudahkan dari setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Dan kita bisa membungkam setiap lawan-lawan yang ada. Dan mereka kita bisa mencelikan bagaimana Tuhan membela-Mu, Tuhan menyertai-Mu, Tuhan memberkati. Ambil keputusan melayani Tuhan yang terbaik. Jadilah rumah tangga menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, hidup benar, supaya berkat-berkat itu nyata, sehingga dimanapun kita ditempatkan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dijunjung tinggi. Haleluya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya. Amin. Roh Kudus, Roh Kudus, terima kasih.
kami Kaulah segalanya. Bagi kami Kaulah segalanya. Sebab kami bersyukur. Tanganmu kepada Tuhan, minta setiap rumah tangga, setiap keluarga dipegang oleh Tuhan Roh Kudus. Kalau kau datang suami istri, pegang tangan istrimu. Kalau kau bersama dengan anak-anak, pegang juga dengan anakmu. Angkat Bapa Tuhan, ini rumah tangga kami, ini keluarga kami. Oh Jesus, hadirlah Tuhan. Dalam keluarga, kokohkan mereka Tuhan, kuatkan mereka kembali Tuhan, pulihkan ya Bapa, pulihkan Tuhan, jamah berkat-Mu Kau curahkan, kasih-Mu Kau berikan, Yesus Tuhan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Tanggalkan keegoisan kita. Terima pasangan kita apa adanya. Jadi partner yang terbaik. Lepaskan segala rasa sakit hati, kedengkian, kemarahan. Ia adalah partner yang terbaik yang Tuhan berikan atas keluargamu, atas keluargamu. Anak-anakmu akan perkasa di bumi dalam kasih karunia Tuhan. Mulai hari ini seterusnya, engkau berdoa kepada Tuhan, belajar hidup sebagai orang benar, hidup dalam takut akan Tuhan. Engkau akan diberkati, anak-anakmu perkasa, kemuliaan dan kuasa Tuhan dinyatakan. Yesus, Yesus, Yesus. Kalau ada yang sedang bermasalah semacam ini, engkau berseru kepada Tuhan, engkau panggil dia, engkau libatkan dia. Dialah berprakarsa dalam setiap rumah tangga. Dia peduli dalam setiap rumah tangga. Dia peduli dalam setiap kehidupan kita. Dia akan peduli dengan anak-anak kita. Dia rindu sakinah glory turun di tengah-tengah kita, turun dalam rumah tangga anak-anak Tuhan, sehingga keluargamu akan diberkati Tuhan. Ada kebahagiaan demi kebahagiaan, seperti tunas yang tumbuh luar biasa. Ambil komitmen kesempatan ini. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki komunikasi. Tidak ada kata terlambat. Semuanya Tuhan bisa menyelesaikannya dalam kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pegang hari-hari kami, pegang rumah tangga kami, pegang nafkah kami.
berkat orang benar turun atas setiap kita sekalian. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat kepadamu. Kami mengakui segala kelemahan dan kekurangan kami. Kami bukan keluarga yang sempurna, tapi kami rindu Engkau sempurnakan ya Tuhan. Kami mau ada pemulihan hubungan suami, istri, keluarga dan anak-anak yang ada, supaya berkat itu tidak jauh kepada kami. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah Tuhan Kau turunkan berkat-Mu. Jadilah perkasa generasimu. Terima generasi yang perkasa, anak cucumu perkasa di bumi. Engkau akan kaya dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus, dalam kemuliaan, di dalam kekayaan yang luar biasa. Engkau tidak takut menghadapi beban dan persoalan, sebab Engkau akan menang dan lebih daripada pemenang. Engkau akan menjadi saluran berkat luar biasa. Kasih karunia Tuhan boleh dinyatakan, iman dan ketergantungan kepada Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Yesus, segala urusan-urusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka dimudahkan di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara kami yang hadir Tuhan, mereka sedang menghadapi jalan buntu, Bapa, di dalam nama Yesus, bukakan jalan, buka dalam nama Yesus. Terima jalan yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan Engkau akan dipakai untuk membungkam orang-orang yang tidak berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, supaya mereka berbalik dan meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami pegang firman-Mu, kami menghidupinya, kami menjalankannya dengan penuh sukacita, mengampuni setiap dosa dan kekurangan kami Tuhan. Kami membangun komitmen lebih baik lagi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Memberkati hamba-Mu di tempat ini, apapun yang dia pakai dengan heran, dengan luar biasa, terobosan-terobosan terjadi. Urapan yang double porsi Tuhan nyatakan dengan dasar, dengan luar biasa di dalam nama Yesus. Kami terima berkat Tuhan. Yang terima berkat Tuhan bersama berkata amin. Berkati sedang kembali. Kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang Engkau curahkan dalam pertemuan kami pagi ini Tuhan. Sungguh kami diberkati, kami dikuatkan. Dalam mimpi dan doa kami bersama-sama, semua kami menikmati berkat menjadi keluarga yang perkasa. Semua yang mendengarkan pagi ini, kekuatan yang datang dari Tuhan, bersumber dari Engkau itu, Engkau telah nyatakan. Dan kami bersyukur, berterima kasih untuk hamba-Mu yang telah jadi berkat buat kami pagi ini. Terima kasih untuk Pastor Nathanael Juweni yang telah jadi berkat untuk kami. Berkati pelayanan beliau bersama dengan Ibu Yunike dan keluarga di CKI Sola Gracia Pucang Gading. Bahkan Kau akan pakai hamba-Mu ini kemanapun beliau melayani, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam kumpulan korporat seperti ini, lebih dalam kumpulan komunitas, Engkau pakai beliau jadi berkat. Terima kasih untuk hamba-Mu yang jadi berkat buat kami pagi ini Tuhan. Mendengar setiap seruan doa dari seluruh umat Tuhan pagi ini Bapa. Kami membawa pergumulan kami, persoalan kami, tantangan dalam kehidupan rumah tangga kami, pekerjaan kami, studi anak-anak kami, studi kami. Kami berdoa biarlah kasih Tuhan, kemurahan Tuhan memampukan kami semua, sehingga kami boleh melihat kemurahan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami. Teristimewa kami berdoa untuk anak-anak kami yang kuliah. Dalam waktu 1-2 minggu ke depan mereka akan menghadapi UAS Tuhan. Dalam kondisi pandemi, mereka tanpa tatap muka di ruang kelas, mereka akan mengikuti UAS secara streaming lewat Zoom atau lewat Google Meet. Biarlah mereka mendapatkan pelajaran yang berharga, mendapatkan ilmu didapat dari ujian-ujian yang ada. Engkau menolong, memberkati, berikan kemampuan kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka.
Bahkan terutama bagi kami yang ambil bagian dalam pelayanan, waktu, tenaga, pemikiran kami pun kami bagi untuk pelayanan. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau menolong, memberkati anak-anak kami. Bahkan kami semua yang hadir pagi ini Tuhan, membawa pergumulan kami masing-masing. Biarlah kasih Tuhan memampukan kami semua. Kami ingin diberkati Tuhan. Bahkan anak-anak yang lahir dari anak-anak kami pun melihat kemurahan Tuhan, menjadi anak-anak yang diperkasa di muka bumi ini Tuhan. Ini doa dan kerinduan kami ya Tuhan Yesus. Berkati rangkaian acara Natal pada waktu yang akan datang. Baik itu Youth Christmas Tuhan, yang akan dilakukan oleh anak-anak Youth RBC pada hari Sabtu yang akan datang. Engkau menolong, memberkati Pastor Rema yang menjadi berkat bagi kami anak-anak di tempat ini. Bahkan Engkau juga menolong, memberkati untuk rangkaian acara Natal dan Tahun Baru RBC Tuhan, tanggal 26 Desember yang akan datang. Demikian juga untuk ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember yang akan datang. Kami minta kepada Engkau, biarlah kasih Tuhan, berkat Tuhan nyata dalam seluruh rangkaian acara yang kami siapkan, sehingga Engkau hadir di keluarga kami, di hidup kami, mengadakan restorasi, pemulihan segala sesuatu itu Tuhan. Terima kasih untuk hadirnya Tuhan di tengah-tengah pergumulan kami, yang memeluk, merangkul, membawa kehidupan kami, dan langkah kakak kami Tuhan akan semakin mantap berjalan bersama dengan Engkau. Demikian juga Engkau memberkati Natal Kids RBC tanggal 25 Desember yang akan datang. Engkau menolong, Engkau memberkati, bahkan kesempatan-kesempatan yang kami miliki biarlah terus kami gunakan untuk terus bersekutu dengan Engkau sebagai Bapa kami yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami semua. Kami yang hadir di ruangan ini, ataupun kami jemaat yang mengikuti ibadah secara streaming dari rumah kami masing-masing. Berkati kami semua Tuhan. Dan biarlah Allah, pohon segala berkat dan rahmat itu menaungi kami semua. Dan berkat Allah itu nyata dalam kehidupan kami. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, pandanglah Dia Bapa sumber berkat. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang mengasihi. Dia adalah Allah yang peduli dengan segala bentuk pergumulan kelemahan kita. Dengan yakin dan pandang dengan mata iman tertuju kepada Allah kita, pulanglah engkau membawa berkat Allah. Berkat yang datang dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus yang menggenapi, menyertai di dalam rencananya yang ajaib. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita. Berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan engkau akan mengalami progres naik dalam berkat Allah. Bahkan berkat Allah itu akan kau alami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan. Dari sejak pagi hari ini, besok, bahkan sampai kepada Maranatha, Tuhan datang menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.